Salam pecinta budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta pada kesempatan hari ini bermaksud untuk menyampaikan informasi dan pembelajaran terkait dengan tata cara pembudidayaan ayam KUB 1 atau yang biasa disebut ayam kampung unggulan Baliknaktan. Nanti akan kita jelaskan cara-cara pembudidayaan mulai dari pemilihan indukan, penetasan telur, dan sampai dengan pemilihan DOC. Selengkapnya, mari kita ikuti supaya lebih jelasnya lagi. Harapan kami untuk informasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bekal bagi masyarakat kita secara umum, khususnya masyarakat Kota Surakarta, untuk mengenal lebih jauh dan mempelajari serta mempraktekkan tata cara budidaya sehingga secara finansial atau secara ekonomi akan dapat menambah nilai tambah bagi ekonomi keluarga masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Kami pada pagi hari ini, seperti yang tadi kami jelaskan, kami berada di Taman Winasis, Taman Edupak Demlot, area yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta. Di sini terdiri dari berbagai macam unsur demlot, mulai dari peternakan, sayuran, tanaman, dan juga ada perikanan. Untuk KUB, pertama-tama kita akan melihat sejauh mana calon-calon indukan atau bibit-bibit indukan yang akan kita pelihara, kita pilih, kita kembangkan untuk dijadikan indukan unggulan. Dalam praktek pembelajaran budidaya untuk memelihara ayam KUB, kita ada dua macam tata cara. Yang pertama bisa dimulai dengan kita langsung membeli indukan ayam KUB yang sudah siap, atau kita membeli DOC, artinya anak-anak ayam yang akan kita besarkan kemudian untuk dijadikan indukan. Mari kita lihat contoh-contoh ayamnya. Nah, di sini ini yang pertama kita harus menyiapkan tentunya adalah kandang. Kandang untuk ukuran ayam indukan itu maksimal diisi sekitar 5-6. Jadi per meter persegi itu 5-6 ekor. Di samping kandang itu kita juga harus menyiapkan tempat pakan. Diupayakan tempat pakan sehigienis mungkin. Artinya tempatnya bersih, juga mudah dibersihkan. Kemudian tempat tidak berada di dalam kandang sehingga tidak tumpah-tumpah bercampur dengan kotoran ayam, sehingga apabila tumpah di dalam kandang dan bercampur dengan kotoran kemudian dimakan oleh ayam, maka itu akan menimbulkan bakteri-bakteri mudah masuk ke ayam tersebut. Kemudian untuk minum juga demikian. Minum sebaiknya ditempatkan di luar seperti ini. Dan minum harus selalu terisi. Artinya tidak boleh kondisi air minumnya habis atau kehabisan, maka dibutuhkan tempat pada seperti ini. Jadi mudah untuk melihat apabila habis. Untuk kriteria kandang yang perlu diperhatikan adalah bahan tidak perlu mahal, yang penting harus murah, artinya terjangkau dengan pendanaan yang ada. Kemudian kandang harus memiliki sirkulasi udara yang baik, artinya jangan terlalu rapat
dinding-dindingnya kalau bisa dibuat seperti ini. Jadi dari ram besi, kawat, dan kemudian ada bila-bila bambu. Ini yang sederhana. Kandang harus senantiasa higienis. Jadi kotoran-kotoran tidak boleh banyak yang melekat. Nah, ini senantiasa pagi dan sore dibersihkan setiap hari. Untuk ayam indukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan. Yang pertama, dalam pemilihan ayam indukan untuk calon indukan betina. Yang pertama, bahwa ayam harus kelihatan sehat. Mata ayam harus kelihatan segar dan hidup. Jadi tidak sayu. Kemudian dari sisi tampak depan itu harus kelihatan mukanya tampak pipih. Jadi kalau dilihat dari depan dia kelihatan pipih. Kemudian dari sisi aktivitasnya ayam harus kelihatan energik. Dia gesit, lincah. Jadi tidak kelihatan kalau dia kena penyakit. Di samping itu sayap ayam betina calon indukan itu harus lebar dan simetris. Kemudian untuk paruh dan cakar diupayakan memilih yang memiliki paruh dan cakar yang pendek. Untuk usia ayam calon indukan yang bagus itu berusia antara 5 sampai 6 bulan. Dengan bobot ideal 1,2 sampai dengan 1,5. Itu mungkin untuk syarat-syarat yang ayam betina. Kemudian untuk syarat-syarat yang ayam jantan, itu dari sisi fisik harus kelihatan tinggi. Ayamnya harus kelihatan tinggi, kelihatan kekar dan kelihatan gagah. Untuk dada harus kelihatan besar dan lebar. Kalau dilihat secara dipegang, itu nanti kelihatan. Jadi diupayakan jangan sampai leher itu bengkok. Kemudian tulang dada itu bisa diraba, jangan juga kelihatan bengkok. Kemudian dari sisi jengger itu harus kelihatan warnanya segar. Jadi merahnya itu merah segar, tidak pucat. Kemudian kalau dari sisi berat badan diupayakan itu dipilih yang dengan berat bobot di atas 1,6 kg atau umur minimal 8 bulan. Jadi diharapkan dengan umur segitu itu pejantan daya okulasinya, daya pembuahannya jauh lebih besar dan lebih kemungkinan berhasilnya lebih banyak. Jadi setelah kita pilih indukan yang baik betina maupun jantannya, kemudian mereka akan kita campur dalam satu kandang untuk sebagai layer, artinya untuk indukan yang siap bertelur. Nah, selengkapnya mari kita lihat di tempat layer yang sudah kita sediakan. Nah, ini adalah indukan yang sudah kita campur dengan komposisi 4:1. Oke. Jadi kalau ayam indukan itu aturan spesifiknya untuk kandang adalah per meter 4-5 ekor. Jadi ini saya kira dengan ukuran kandang yang kita sebutkan tadi ini sudah sangat memenuhi syarat. Nah, ini ayam sudah mulai bertelur. Cuman yang perlu kita garis bawahi
bahwa ayam itu bertelur mulai umur 20 sampai 24 minggu. Nah, namun demikian, untuk telur-telur yang sifatnya mau ditetaskan, itu kita jangan mengambil yang pada masa telur di awal tadi. Artinya apa? Telur-telur yang ada itu biasanya ukurannya belum standar. Artinya masih banyak yang di bawah 33 gram beratnya. Sehingga kalau ditetaskan juga hasilnya kurang bagus. Nah, oleh sebab itu, apabila kita mau memulai menetaskan, nanti telur yang kita ambil adalah telur-telur yang sudah dihasilkan pada masa bertelur, yakni ayam-ayam pada usia yang sudah 28 minggu. Oke, jadi sekitar 7 bulan. Apabila ayam itu sudah umur 7 bulan, maka telurnya kemungkinan tingkat fertilitasnya sudah semakin tinggi. Nah, jadi biasanya berat normal adalah 35 sampai dengan 45 gram untuk per butir telurnya. Di telur sendiri juga tidak sembarang yang bisa kita tetaskan. Artinya telur-telur itu juga ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, telur sebisa mungkin dipilih yang tidak retak. Kemudian bentuk fisik itu diusahakan tidak yang berbentuk aneh-aneh, tapi yang oval bagus. Jadi seperti yang kita lihat, telur biasanya ada ujung, kemudian melebar, berbentuk oval. Nah, kemudian jangan sampai kita pilih telur-telur yang memang sudah basah, baik itu kena air maupun kena cairan kotoran ayam. Dikhawatirkan karena telur itu juga ada pori-porinya, dikhawatirkan nanti sudah terkontaminasi oleh bakteri dari kotoran. Nah, itu makanya telur-telur dipilah. Untuk kotoran yang menempel jangan sampai lebih dari 30%. Jadi kalau memang dia sudah gebel, sudah berlepotan kotoran sampai dengan lebih 30%, sebaiknya itu untuk dijual saja, untuk niaga, bukan untuk ditetaskan. Nah, setelah kita pilih telur-telur yang benar-benar bagus, maka telur-telur akan kita pindahkan. Kita pindahkan ke mesin setter. Jadi setter itu ada rak-rak. Ini kebetulan kita yang punya mesinnya adalah mesin otomatis. Nanti kita tata di rak-rak tersebut untuk ditetaskan selama kurang lebih 18 hari. Telur-telur perlu dikasih tanggal untuk mengingat waktu penetasan dan pemindahan ke mesin heater. Untuk lengkapnya kita langsung aja ke tempat penetasan. Nah, ini ruangan yang kita sediakan khusus untuk mesin penetas, juga sekaligus untuk menyimpan alat-alat peternakan kita. Mari kita lihat mesin shutternya. Nah, ini pecinta budidaya, ini adalah mesin yang kita punyai. Ini mesin otomatis. Jadi ini kapasitas sebanyak 300 butir telur. Nah, kebetulan mesin yang kita punya ini langsung jadi satu antara setter dan heaternya. Oke, jadi di atas ini mesin setternya. Ini kita taruh di mesin setter kurang lebih sekitar 18 hari. Setelah 18 hari akan kita pindah telur yang sudah mulai akan menetas ke hektarnya. Nah, kebetulan kita hektarnya berada di bawah dari mesin setternya. Nah, ini dosa-dosa yang sudah mulai menetas. Nah, nanti akan kita pilih-pilih, kita pilah-pilah DOC-nya untuk kita pindah ke inkubator. Jadi untuk nanti kita sediakan ada kandang brodernya yang untuk mulai memelihara ayam yang DOC ini. Lebih lengkapnya kita langsung lihat aja ke lokasi, jadi tempat kandang broder ayam-ayam DOC yang kita punya ini.
Ini kita berada di tempat brooding. Jadi ini adalah kandang brooder yang kita sediakan. Ini setelah dari tempat penetasan tadi, DOC akan kita pindah ke kandang brooding. Ini kandang brooder yang speknya kurang lebih, ini kapasitas kurang lebih 60 sampai 100 ekor. Jadi ini bisa menampung 60 sampai 100 ekor. Untuk DOC yang benar-benar bagus, ini akan kita sendirikan untuk kita kembangbiakan tersendiri. Jadi DOC yang memiliki kriteria bagus adalah dari sisi fisik, bulu-bulu dan badannya terlihat halus dan bulu-bulunya penuh. Kemudian dari sisi aktivitas dia gerakannya lincah, gesit. Dari sisi nafsu makan, dia memiliki nafsu makan yang cukup tinggi. Kemudian secara ideal itu memiliki berat badan 35 sampai 40 gram. Dari ciri fisik tersebut diharapkan nanti akan kita peroleh DOC yang benar-benar berkualitas, yang siap kita besarkan tersendiri untuk kita jadikan induan. Oke. Untuk pola makan sendiri, untuk ayam DOC ini tiap perharinya kita berikan makan sebanyak 5 gram untuk umur 0 sampai 7 hari. Jadi 5 gram, nanti setiap minggu kedua atau ketiga berikutnya itu jumlah volume makannya kita tambah 5 gram lagi. Jadi minggu pertama 5 gram, kemudian minggu kedua jadi 10 gram, minggu ketiga 15 gram dan seterusnya. Sampai dengan ayam ini nanti benar-benar siap dan dewasa untuk menjadi calon induan. Kemudian untuk masalah vaksinasi, dari sisi perlindungan protek, ini ayam DOC perlu kita lindungi dengan vaksinasi. Nah, selama ayam ini mulai dari umur 1 minggu sampai dengan nanti dia berumur 20 minggu, ini perlu kita berikan vaksinasi secara berurutan. Vaksinasi kita lakukan secara berurutan dengan tahap 7 hari, 14 hari, 21 hari, 35 hari, 70 hari, dan 84 hari. Ini sesuai dengan arahan dari Balitna, Balitna Bogor, yang beliau yang menyebarluaskan atau membudidaya ayam KUB ini. Jadi menurut arahan dari pihak Balitna, komposisi vaksin yang diberikan ada seperti itu. Sedangkan untuk jenis vaksinnya sendiri, itu untuk umur 7 hari, itu kita berikan vaksin Kumboro. Nanti vaksin Kumboro lewat tetes hidung. Kemudian pada 2 minggu berikutnya kita berikan vaksin AI. Itu melalui suntik. Jadi kita suntik ayam satu persatu. Kemudian pada tahap berikutnya, pada waktu ayam umur 21, kita berikan lagi Kumboro 2. Kemudian selanjutnya lagi, tahap berikutnya adalah pada waktu umur 35. Nanti kita berikan AI lagi. Itu juga lewat tetes hidung. Kemudian pada umur 70, kita berikan vaksin ND atau IB. Itu melalui tetes mata. Dan apabila diperlukan, untuk daerah-daerah yang rawan AI, untuk umur 84 bisa diberikan vaksin lagi, yaitu vaksin AI melalui suntik. Gitu. Jadi dengan perlindungan vaksinnya sedemikian rupa, diharapkan ayam-ayam juga akan mampu berkembang dan tumbuh dengan kesehatan yang penuh sampai dengan bisa menghasilkan untuk kita.
untuk ayam starter 0 sampai 4 minggu, ini ada hal khusus yang perlu diperhatikan adalah terhadap suhu ruangan. Jadi ayam dengan umur starter sangat sensitif terhadap suhu ruangan. Sehingga untuk suhu kalau perlu kita memasang termostat. Jadi ayam ini harus pada suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Sehingga perlu ada pemasangan lampu dan selimut atau penutup tirai. Nah, untuk menjaga supaya suhu dapat bertahan pada suhu yang hangat dan pada suhu yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan ayam starter. Jadi untuk lampu mungkin di awal bisa 8-6 lampu, kemudian mulai 2 minggu lampu dikurangi, kemudian maju lagi lampu dikurangi lagi, sehingga ayam akan mendapatkan suhu yang sesuai dengan yang diharapkan. Setelah ayam pada fase starter, selanjutnya memasuki umur 5 sampai 20 minggu, ayam kita pindahkan. Nah, ini contoh ayam yang sudah berkembang pada umur 5 minggu. Ini kita pindahkan ke kandang yang dengan kepadatan populasi 8 sampai 10 ekor per meter persegi. Jadi ini saya kira sudah sangat representatif. Jumlah lampu juga sudah diminimalisir, artinya tidak lagi banyak membutuhkan suhu ruangan yang harus hangat. Ini kapasitas kepadatan 8 sampai 10 per meter persegi. Kemudian setelah mulai berkembang, ayam ini akan ada hal-hal khusus yang perlu kita perhatikan. Artinya mana saat ayam ini sudah pada masa grower. Jadi masa grower adalah masa di mana umur ayam 5 minggu sampai 20 minggu. Nah, pada masa grower ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni pada masa minggu ke-9 atau ke-10. Itu perlu diadakan pemotongan paruh ayam. Jadi paruh ayam perlu dipotong. Yang pertama adalah dimaksudkan untuk efisiensi dari sisi makanan. Dengan semakin lebar atau tidak runcing, maka ayam akan memakan lebih banyak, akan bisa mematuk lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari sifat ayam yang memang ada unsur kanibalisme. Jadi ayam ini kalau dibiarkan tidak dipotong, ayam ini akan sering mematuk teman-temannya, sering mematuk ayam-ayam yang lain. Maka banyak kita jumpai di ayam-ayam KUB, biasanya ekor itu akan banyak yang berundul, kemudian bulu-bulu badannya juga akan banyak yang botak kepalanya dan sebagainya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap tingkat keunggulan ayam. Jadi ayam yang unggul adalah ayam yang mempunyai bulu halus, dia bersih, mengkilat, kemudian bulunya penuh. Nah, tidak ada bekas-bekas, tidak ada banyak bekas-bekas luka. Nah, kalau dibiarkan tidak dipotong paruhnya, maka ayam-ayam nanti akan memiliki ciri fisik yang jauh dari ideal sebagai indukan yang baik. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah manakala ayam pada usia grower ini nanti dia berusia di usia 12 minggu. Ini kita perlu adakan sexing. Sexing itu adalah pemisahan seks. Jadi yang jantan kita sendirikan jantan, yang betina kita sendirikan betina. Tujuannya adalah untuk memilih bakal-bakal calon indukan yang baik antara jantan dan betina. Kita sendirikan, yang jantan kita beli jantan, yang betina kita beli betina.
itu kita sendirikan dan kita kelompokkan di kandang-kandang tersendiri. Pada kandang sendiri tadi, tingkat kepadatannya sudah beda. Jadi ini tingkat kepadatan sudah harus 4-5 per meter persegi. Jadi kalau tadi di umur 5 mingguan masih 8-10 ekor, kemudian di umur 12 lebih ini sudah sampai 4-5 ekor ya. Nah, per meter persegi. Artinya ini satu kandang cuma berisi 8-10, karena kandang ini berukuran 1,5 kali 70. Nah, saya kira itu para pecinta budidaya. Demikian tadi rekan-rekan pecinta budidaya, sedikit ulasan dan uraian yang bisa kami sampaikan terkait dengan tata cara pemeliharaan dan pembudidayaan ayam KUB1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta budidaya. Tetap semangat.